cek. So guys, welcome back to my channel, kembali lagi di Fana Channel, dan kali ini kita akan jalan-jalan, tepatnya motovlog ke salah satu perum subsidi di Bandung Barat yang masih tersisa di kawasan Padalarang ya, walaupun aslinya di masuk kecamatan Cipatat. So far semoga kameranya oke, tidak berembun, kemudian semoga juga nggak miring dan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Ya, kita masih ada di kawasan Cihaliwung, di mana banyak lubangnya. Tapi jalan yang berlubang ini tidak begitu parah bila dibandingkan dengan nanti jalan yang akan kita lewati. So far kita sudah ada di Kota Baru, Parahyangan, dimana kita akan OTW ke perum subsidi yang bernama Bintang Padalarang Regency kalau tidak salah. Kalau untuk ke perum tersebut memang agak ke dalam dan ada di perbatasan Padalarang Cipatat ya. Jadi sebenarnya itu masuk ke daerah Gunung Masigit Cipatat ya, bukan di bagian Padalarang. Dan untuk ke wilayah tersebut kita pakai beberapa jalur juga bisa. Yang paling umum itu via Kota Baru, kemudian bisa lewat Sodong, kemudian bisa lewat Kancanangku, Gunung Bentang. Kemudian jika di Padalarang itu bisa juga via Ranca Bali, dan via Kota Baru juga punya beberapa akses lagi ya, ini via Palasari ya. Cuman memang yang paling enak mungkin via Sodong ya, tapi kita nggak pakai itu. Satu lagi juga dia bisa via jalur alternatif atau perkampungan di daerah Cipatat ya. Dia nanti bisa tembus ke daerah perumahannya. Sedangkan kita akan lewat Kota Baru, kemudian kita tembus ke Kancanangkub ya. Kenapa kita tembusnya ke Kancanangkub ataupun Gunung Bentang? Sebab dari efisiensi waktu
Saya pikir lebih cepat kalau lewat sana jika masuknya dari Kota Baru ya. Soalnya kalau lewat Sodong kan jalannya itu kecil, kemudian melewati beberapa perkampungan atau perumahan, jadi kita nggak bisa lebih cepat ya. Semakin banyak jalan perkampungan, biasanya speed motor nggak bisa lebih cepat ketimbang di jalan raya. Dan juga untuk jalur Sodong itu dia kecil ya. Tapi memang untuk jalur di Sodong itu dia enaknya jalannya lebih mulus ketimbang yang akan kita pakai sekarang. Lampu merah, kita coba belok ke kiri. Ya padat sih, soalnya long weekend, ada libur panjang. Ini Isra Miraj ya, besok mungkin Imlek, jadi memang panjang sekali liburnya. Iya, saya baru tahu kalau sekarang di sini sudah ada lampu merahnya. Jadi sia-sia sekali kita belok ke kiri tadi. So far, tak apa-apa, kita tunggu. Oke, kita masuk ke Kancah Tangkup. Dan sekarang sedang padat-padatnya. Ya, sudah jam 5 sore. So far di depan kita ada di pertigaan, kita belok kiri. Nah, jika dari Ranca Bali nanti dia lurus ya, di kanan ke kiri. Oke, langsung saja.
depan itu motor atau mobil yang dari Cikalong ternyata sampai di sini juga. Oke, kita masih ada di Gunung Bentang. Nah, karena daerah sini merupakan daerah tambang pasir, jadi jangan heran kalau misalkan masih banyak truk. Dulu sekitar 2015 ataupun 2018-an ke bawah, Gunung Bentang yang tadi kita lewati juga banyak truknya, cuman area tambang pasirnya sudah sedikit, jadi truk-truk juga semakin sedikit ya. Kalau daerah sini dia lebih banyak. Ya, selepas ini jalanan akan sedikit berbeda. Nah, di depan ada Perum yang dulunya subsidi, dia BRV ya, sekarang sudah penuh dan sisa komersil. Kita dapat jalan lumayan lagi. Overall sampai di sini dia tempatnya enak sih, maksud saya pemandangannya enak dan tidak lalu lalang, dan meskipun ini daerahnya agak ke dalam, tapi untuk listrik dia cukup stabil. Ini cukup bagus lah, soalnya kemarin-kemarin saya sendiri sempat survei beberapa tempat ataupun perum, dia si perumnya itu sedikit ke kota ataupun ke keramaian, tapi dia nggak stabil ya, listriknya drop. So far kita sudah tidak ada di Padalarang lagi, kita sudah masuk ke daerah Cipatat, tepatnya di wilayah Gunung Masigit. Jadi jika sebelumnya kita ada di Gunung Bentang, kemudian Tegal Menteri atau Tegal Matri apa itu ya, saya kurang ingat, Tegal Menteri atau Tegal Matri ya, yang daerah tadi ada perum. Sekarang enak sih sudah di beton, soalnya dulu daerah sini dia jalannya itu aspal yang rusak. Jadi ketika musim hujan seperti sekarang ya jangan harap bisa lewat motor dengan santai seperti ini. Di depan kita ada tanjakan lumayan curam, kita sekalian tes. Nah, masuk di wilayah ini, dia sinyal HP sudah mulai hilang kecuali Telkomsel ya. Sedangkan sisanya itu 3XL, AM3 Axis dia lenyap ya. Saya sudah tes di beberapa frekuensi 1800, 2100, 2300, nggak ada sinyal. Dan ya begitulah. Oke, di sini masih dapat lah dikit-dikit.
nanti kita akan menuju lembah, dimana untuk daerah lembah itu dia benar-benar kosong sinyalnya. Di depan kita belok kiri. Kabar baiknya jalannya kering ya. Kalau jalannya basah, beda cerita sih. Ya, saya pikir saya salah bawa motor, harusnya pakai trail sih untuk daerah ini. Nah, kita masuk ke daerah, saya pikir cekungan ya, seperti lembah. Di sini untuk tower listrik aman lah, malah alih-alih drop, biasanya over voltage ya. Nah, daerah sini sudah sinyal sudah benar-benar limit. Sisa Telkomsel. Dan ini pun baru beberapa tahun kemarin ya baru ada Telkomsel. Sebelumnya benar-benar mati semua sinyal. Overall jika tidak suka pergian, saya pikir daerah sini masih oke sih, masih asik. Di depan ada perbukitan ataupun pergunungan ya, gunung-gunung kecil. Dan masuk ke perkampungan warga sedikit. Kemudian kita masuk ke area Verumnya ya. Karena ini rumah subsidi, Verum subsidi, dan tinggal beberapa unit lagi. Kalau nggak salah sisa 3 unit ya, atau 2 unit. Ya jangan berharap fasilitas banyak sih. Yang penting ada gitu, dan harganya lumayan murah.